Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dungeon tersembunyi yang menciptakan kembali musuh terkuat dalam ingatan seseorang. Terima kasih, sekarang aku memiliki kesempatan untuk mengalahkan ini. Bahkan jika dia versi lemah yang disesuaikan untuk rune merah, aku harus memberikan segalanya. Item yang ku bawa ini hanya untuk membantuku membersihkan Dungeon tersembunyi. Itu adalah tiruan yang layak dari batu filosofer, item sekali pakai yang dihasilkan melalui berburu harta karun. Batu filosofer yang aku tukar untuk 32 kelereng di lantai kedua. Ini tidak sempurna, tapi jika kau gunakan ini, semua nomor runeku hampir tidak masuk warna merah. Hanso pun menggenggam salah satu batu dan menghancurkannya untuk mendapatkan kekuatan yang maksimal, dan esensi demonik jade. Mendapat artefak ini menjadikan proses membunuh Raja Iblis jadi layak untuk sehari, saat ini dikonsumsi. Setelah Hanso menelan batu yang terlahir dari membunuh Raja Iblis, terlihat semua stat Hanso mencapai 99,99%. Setiap stat meningkat sampai 99,99. Namun ini hanya bertahan selama 1 hari, dan setiap stat turun sampai 0,01% setelahnya. Hanso berkata jika dia mendorong dirinya sendiri untuk membuat rune merah hanya untuk ini. Aku akan menghadapimu. Monster itu pun meraung dan melambaikan cakarnya, bom-bom. Hanso dipukul mundur. Setelah menstabilkan posisinya, Hanso menggunakan pedang dan menggunakan otoritas pertama dari cincin Nurmaha. Itu dialirkan ke pedang tersebut, otoritas kehancuran merah 99%, Hanso kembali menerjang dengan kekuatan penuh tersebut. Serak, Hanso menebas monster itu. Namun setelah menebas, Hanso berdecak, seranganku tidak cukup dalam, terlihat serangan Hanso sebelumnya hanya mematahkan satu sisik monster tersebut. Monster itu pun mengumpulkan energi kekuatan di mulutnya. Hanso yang melihat itu sedikit terkejut, itu, nafasnya. Monster itu pun bersiap melancarkan serangannya tersebut, serangan tersebut meluncur dengan cepat ke arah Hanso. Hanso tidak berniat menghindar, Hanso pun tersenyum. Namun Sin berpindah di suatu tempat, terlihat salah satu monster yang sudah tergeletak tak bernyawa, dan Sang Jin melompat mendekatinya. Setelahnya Mihe berlari menghampiri Sang Jin, itu kelak terakhir yang ada. Setelah Sang Jin menakbilnya, dia turun dan berkata, kita telah mengumpulkan kantong selime kelak, jadi mari pergi membuat perahu. Mihe pun berkata, akan menyenangkan jika Hanso ikut dengan kita. Sang Jin pun merespon, meski Hanso tidak pergi ke tempat lain, akan sulit baginya ikut dengan kita. Mihe yang mendengar itu dia sedikit heran dan bertanya, sulit baginya untuk datang. Apa maksudmu? Sang Jin pun menjawab jika mereka berdua masih berjalan di dalam bayangannya. Sin kembali di tempat Hanso, terlihat Hanso yang mencoba menghadang serangan monster itu. Hanso bergumam, situasi ini berbeda dari dahulu, tapi aku berakhir dalam titik yang hampir sama, namun, kali ini, aku bisa menangkisnya. Terlihat Hanso yang berpindah dari tempatnya seperti berteleportasi. Hanso menyerang, saat monster itu menyerang. Hanso bergumam jika senjata biasa tidak bisa memotongnya. Dekrados Judgment dan Justice pada mulanya merupakan satu kesatuan. Mereka mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya saat digunakan bersama. Hanso pun menggunakan kedua senjatanya, dan muncul notif, versi penguatan Dekrados. Bersamaan dengan itu Hanso juga menggunakan otoritas kedua dari cincin Nurmaha, yang bernama Hemorrhage.
terlihat rantai senjata Hanzo berubah, itu seperti tulang dengan versi berbeda dengan adanya pisau-pisau tajam di setiap sisi ujungnya. Hanzo pun mengikat monster itu dengan rantai tulang tersebut, itu membuat monster itu meraung kesakitan. Saat diperkuat cengkramannya, itu berdampak besar pada tubuh monster itu yang sangat keras. Hanzo menariknya dengan kuat, Hanzo bergumam, namun versi yang disempurnakan memberikan kekuatan dengan mengorbankan daya tahan. Aura naga itu kuat, aku tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Akankah senjatanya bertahan lama? Terlihat retakan di rantai tersebut. Tidak, senjata ini harus bertahan. Hanzo terus memperkuat genggamannya, bahkan jika aku kehilangan senjataku di sini, aku tidak akan membiarkan kekuatan seranganku menurun. Aku akan menyerang, bahkan jika itu harus mengorbankan seluruh senjataku. Di saat Hanzo terlalu fokus, ekor naga tersebut mengibas ke arahnya, bruak, itu langsung menghantam tubuh Hanzo. Hanzo terlempar jauh. Setelah Hanzo menstabilkan tubuhnya, Hanzo terengah-engah, dan kembali bersiap. Hanzo membentangkan rantai tersebut untuk meraih semua senjata yang tertancap dan menariknya. Setelahnya Hanzo melemparkan semua senjata tersebut ke arah monster tersebut. Naga itu pun mengepakkan sayapnya menghalau semua senjata yang datang ke arahnya. Semua senjata itu langsung terpotong. Hanzo kembali memperkuat genggaman rantai yang melilit naga itu yang membuatnya meraung kesakitan. Saat naga itu masih meraung, Hanzo menerjang ke depan naga tersebut. Shinjin berkata pada Mihei, bahkan sekarang, Hanzo mungkin terus mengembangkan kekuatannya. Jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk mengikutinya. Ayo pergi, ada yang harus kita lakukan dulu, ada beberapa orang yang akan kita bawa dengan perahu besar kita. Mihei yang mendengar itu bertanya, orang? Seseorang yang kau kenal, tanya Mihei. Yah, semacam itu. Aku belum cukup yakin, tapi kurasa mereka akan berguna, ucap Sang Jin. Shin berpindah di suatu tempat di hutan belantara. Banyak darah para monster berceceran, itu menguap saat mengenai tanaman di sekitarnya. Terlihat ada seseorang yang sedang melewati tempat tersebut, dia tergesa-gesa berlari seraya berkata, sialan, racunnya telah menyebar di sepanjang jalan. Setelahnya dia sampai di suatu ruangan, dia meminta orang-orang yang naik perahu itu untuk menunggunya. Tunggu, aku belum naik. Tunggu, dentang-dentang, itu membuat orang itu terkejut. Hang, apa yang kalian lakukan, tanyanya. Orang-orang di perahu pun tertawa, hei meleset, bukankah si kerdil kecil itu cukup pandai menghindar? Orang itu mendengar perkataan tersebut, dia merespon, kau bohong padaku, kau bilang aku bisa naik jika aku membantumu mengumpulkan material. Mereka pun menjawab, tidak ada alasan bagi kami membawa orang yang bukan anggota klan, terima kasih untuk materialnya, dasar idiot. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengutuk para bajingan sialan itu. Cobalah membuat perahu di waktu tang tersisa, ucap mereka. Orang itu pun berlari keluar. Mereka yang melihat itu tertawa, kurasa dia akan mati karena racun. Sebelum sempat membuat perahu, terlihat orang itu berlari dengan terengah-engah. Dia bergumam, aku tidak seharusnya mempercayai para bajingan klan sialan itu. Tidak, jika makhluk sialan itu memperingatkanku bahwa ada batas waktu. Terlihat dia sangat kesal, Arf, aku perlu membunuh sesuatu dengan cepat. Pasti ada kantong slime kelak di suatu tempat, namun dia tidak menyadari penghalang di sampingnya yang terlihat mulai retak. Setelah mendengar sesuatu dia menoleh, suara apa itu? Krak, Hanzo berhasil membuat lobang di penghalang. Bersamaan dengan tangannya yang keluar dan pecahan penghalang, itu membuat orang itu ketakutan dan merinding. Terlihat Hanzo yang akan keluar melewati celah yang hancur. Setelah Hanzo keluar,
orang itu pun sontak mundur hingga terjatuh. Apa? Dia bertanya, siapa kau? Hanso yang hendak keluar dia tidak merespon, dia hanya bergumam, melihat bagaimana tanahnya belum dipenuhi racun, aku masih memiliki waktu. Orang itu kembali bertanya, siapa kau? Hanso tidak menghiraukannya. Orang itu heran, bagaimana bisa kau melewati tembok? Aku bahkan tidak tahu kau bisa menerobosnya, temboknya bahkan tidak tergores dengan seranganku. Hanso terus berjalan seolah-olah tidak ada orang di tempat tersebut. Orang itu yang melihat Hanso tak menghiraukannya, dia mengejar Hanso, hei. Hanso pun merespon, aku harus bergegas, tidak ada waktu untuk bicara denganmu. Dia pun berkata, kulihat kau terburu, melihat dari ekspresi wajahmu, atau apa kau suka berjalan-jalan telanjang. Kau tiba-tiba merobek pakaianmu. Hanso merespon, aku harus membuat perahu, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mendengar itu, dia pun berkata pada Hanso, kau memulainya sekarang, itu mustahil kau bisa melakukannya sendiri. Wus, hembusan angin membuat orang itu melindungi wajahnya. Terlihat Hanso yang melompat dengan sangat tinggi, itu membuat orang itu tercengang. Hah, dia hanya bisa membantu melihat itu. Terlihat di tempat yang tidak jauh di hutan, seseorang terlempar akibat serangan monster. Mereka yang melihat itu sedikit panik, salah satunya berkata, bertahanlah, kita tidak akan berhasil jika kau pingsan. Terlihat monster yang mereka lawan adalah buaya Galapagon, salah satu dari mereka berkata, kita tidak bisa mengalahkan makhluk ini, namun terlihat Hanso yang sangat cepat melewati orang itu dan berkata, jika kau tidak mau, biar aku saja. Wus, Hanso dengan cepat melewati mereka yang membuat mereka terkejut. Hanso langsung menghantam buaya itu, mereka yang melihat itu berkata, menangkapnya tanpa peralatan apapun. Hanso tanpa ekspresi menghajar buaya itu yang sudah berlumuran darah buaya itu langsung muncrat, mereka yang melihat itu bertanya, dia orang macam apa? Dia terlalu cepat, ucap salah satu dari mereka, sedangkan yang lain hanya tercengang. Mereka yang melihat orang sebelumnya tiba pun bertanya, apa orang itu bersamamu? Dia pun dengan cepat menjawab, tidak, aku baru saja bertemu dia. Serak, Hanso menusuk buaya itu dengan tangannya untuk mengambil material, seseorang seperti itu, terlihat Hanso yang mencabut sesuatu dari buaya itu. Setelah mengambilnya Hanso memandanginya dan bergumam, aku menangkapnya karena menghalangi, tapi, parasit dari buaya Galapagon bukanlah material yang kubutuhkan. Seseorang pun berteriak pada Hanso, hei, apa kau mau menggabungkan material dan membangun perahu bersama-sama? Si kerdil pun juga berkata, tunggu, aku akan memberimu materialku juga, biarkan aku naik. Salah satu dari mereka pun berkata, parasit buaya Galapagon hanya bisa digunakan untuk perahu berkursi 20, tidak ada ruang. Kalau begitu, aku membutuhkan itu, tukarkan denganku. Sialan kau, aku yang akan mengambilnya. Aku bertemu orang itu lebih dulu, mereka pun berantem, hei, lepaskan. Hanso pun melemparkan parasit buaya itu dan berkata jika dia tidak membutuhkannya, itu membuat mereka berdua terkejut. Arg. Hanso pun berbalik seraya berkata, aku membuat perahu berkursi 500, kalian bisa melakukan apapun dengan itu. Item inti yang kubutuhkan untuk perahu berkursi 500 adalah jantung kadal genokrok-rok. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun kapal yang lebih besar meningkat secara eksponensial dalam kesulitan. Si kerdil itu pun bergumam, lantai keempat semakin cepat dipenuhi dengan racun, dan sisa waktunya tidak jelas, dia melihat dua orang yang sedang berebut parasit buaya itu.
Haruskah kita ambil ini sekarang? Melanjutkan gumamannya, dia akan membuat perahu berkursi 500 dengan monster yang tidak bisa ditangkap sendirian. Hanso pun berkata pada mereka, beritahu orang lain yang mais di sini, jika mereka memberiku material lain sebagai biaya naik, aku akan membiarkan mereka ikut denganku. Si kerdil pun bertanya lagi, mereka akan bisa ikut. Tidak lama setelahnya, banyak orang sudah berkumpul. Akankah dia menerima kita dengan material seperti ini? Mereka semua berkumpul di zona persiapan Lanati keempat. Si kerdil bergumam, aku membawa semua yang sudah diberitahu padaku, ini benar-benar taruhan terakhir. Aku hanya berharap kali ini itu benar-benar tidak bohong. Namun ada sesuatu di dalam air yang mengintai mereka. Setelahnya mereka terkejut, suara apa itu? Wus, itu adalah kadal yang dibutuhkan Hanso. Semua orang yang melihat itu semua terkejut, apa benda itu jatuh ke arah kita, tanya si kerdil. Setelahnya mereka baru sadar, minggir, semua orang pun menghindari jatuhnya kadak tersebut, bruak, itu jatuh dengan keras. Terlihat itu sangat besar, di atas kadal itu terlihat Hanso yang melumpuhkan kadal tersebut. Hanso pun berkata, kelihatannya kalian semua di sini. Bersiaplah untuk pergi. Hanso pun turun ke permukaan. Si kerdil yang melihat itu dia bergumam, dia benar-benar memburunya sendirian. Hanso pun berjalan ke arah Feri seraya berkata, ku sudah membawa jantung kadal Genokrok-rok, mari bertukar. Feri terlihat santai dengan malas. Feri pun merespon, benarkah? Kau masih punya waktu tersisa, kau tahu kalau kau butuh material lain untuk perahunya kan? Hanso pun merespon, tentu saja, jawab Hanso. Dia pun mengeluarkan sesuatu, kantong slimecels pohon arun, material yang dibawa orang lain sebagai imbalan karena diizinkan naik. Dan terakhir, tali sutra arahkan. Feri pun merespon, ini cukup, tunggu di mana jantung kadal Genokrok-rok, tanya Feri. Si kerdil yang mendengarkan itu bertanya, artefak macam apa tas itu? Hanso pun menjawab Feri, di belakangku. Feri pun merespon, yah, terserah. Selamat karena sudah mengumpulkan material. Masih ada material lain yang tersisa, tapi hanya kau yang membawa begitu banyak sendirian. Aku hampir mau memberimu hadiah karena itu. Tidak lama setelahnya orang-orang pun menoleh dan berkata, racunnya sudah di sini. Feri pun berkata pada mereka, apa kau ingin bertepuk tangan sebagai perayaan? Mereka pun merespon, cepat buatkan perahu untuk kami. Feri yang mendengar itu ekspresinya aneh, haha, dia berkata, kasar sekali, baiklah, padahal aku lebih suka saat mereka gemetar ketakutan. Baiklah, ini perahu yang akan kalian naiki. Terlihat perahu besar di atas mereka semua yang baru dibuat Feri. Si kerdil tercengang melihat perahu tersebut, ini perahu berkursi 500. Hanso pun berkata, semuanya bisa masuk, bawa mereka yang memiliki material kemari. Kami bersyukur mengikutimu, ucap mereka. Mereka pun bergegas menghampiri perahu itu untuk dinaiki. Jangan khawatir soal layarnya, kami akan mengurus perjalanan pertama sebagai tip. Duduk dan santailah, perkiraan sampainya adalah 3 hari. Aku tidak akan ikut campur mulai sekarang. Aku senang karena aku berhasil mengirim kalian semua ke zona merah, jadi usahaku tidak sia-sia. Mereka yang melihat Feri bertanya-tanya, dia kenapa? Feri pun mengirim mereka semua pergi, cobalah bertahan untuk waktu yang lama, di zona merah pertama kalian akan bertemu. Terlihat setelah perahu meninggalkan tutorial, terlihat banyak perahu yang berlayar. Mereka yang berada di perahu saling berbicara, apa ini pintu masuk zona merah? Aku masih melihat banyak perahu, temannya pun merespon,
ini pemandangan yang mengesankan, memang terlihat bagus, tapi ini bukan hanya lautan merah. Ini terbuat dari racun. Kita harus bersyukur karena mendapat tumpangan, jika tidak, kita mungkin tidak akan bisa melihat ini. Dia membiarkan kita naik tanpa banyak syarat, dia orang yang baik, dia bilang namanya siapa tanya temannya. Terlihat Hanso yang sedang mengecek statnya, terlihat stat Hanso semuanya menurun ke 0,01%. Hanso bergumam, bagusnya aku sudah memperhitungkan penalti stat dari menggunakan Demonic Jade Essence dari sebelumnya. Tidak kusangka akan mendapatkan ini di sini, tapi ini adalah skill pertama yang kudapatkan di kehidupan ini, seni energi naga. Jika memikirkan masa lalu, harusnya aku membenci skill ini, tapi bagiku, yang hanya bisa belajar 7 skill, seni energi naga lebih dari cukup untuk jadi skill pertamaku. Untuk menggunakan ini, terlihat seseorang yang berteriak, "Apa itu, perahu di depan kita?" Semua perahunya terdampar. Seseorang berteriak minta tolong, "Aku tidak mau mati di sini." Si kerdil yang melihat itu dia bergumam, "Mereka para bajingan yang meninggalkanku." Orang itu berteriak kembali, "Mereka masih ada di sekitar sini, tolong." Aku harus lari dari, serak, namun dia si tusuk dengan sebuah tombak yang menembus dadanya. Dia pun diangkat dengan tombak itu ke atas, terlihat sosok yang menghabisi orang tersebut. Mereka yang melihat itu pun berteriak, "Monster, ada monster di lautnya." Apa? Mereka semua terkejut dan bergegas untuk melihatnya langsung. Seseorang pun berkata, "Siapa yang mengubah haluan?" Si kerdil melihat dan bergumam, Dia berencana melakukan apa kali ini?" Terlihat Hanso yang mengemudikan perahu tersebut.